Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 1123 mendebarkan. Dengan wajah menakutkan dan ekspresi membunuh di wajah kabut darah, dia memfokuskan targetnya pada Dimas Wu dan bersumpah untuk mengubah Dimas Wu menjadi kabut darah. Dalam kehampaan, tetesan kabut darah kecil yang tak terhitung jumlahnya, seperti bola meriam yang tak terhitung jumlahnya, dengan kematian yang tak terkalahkan, semuanya bergegas menuju Dimas Wu. Selama Dimas Wu terkontaminasi dengan setetes kabut darah, itu akan langsung terkorosi, dan kemudian menjadi bagian dari kabut darah. Awas! Dreamy Du tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru gugup, dia takut Dimas Wu akan terkena kabut 1000 darah ini. Ekspresi Dimas Wu tidak banyak berubah, dia tidak tampak khawatir atau cemas, dia perlahan mengangkat tangannya, dan kemudian, kedua telapak tangannya meledak sekaligus. Tiba-tiba, telapak tangan yang bergejolak, membawa kekuatan luar biasa, menghantam langit yang penuh dengan kabut darah. Bum-buom. Suara keras berdering, dan dua telapak tangan yang agung langsung hancur setelah menghadapi kabut darah dari bola meriam di udara. Kekuatan telapak tangan yang kuat tidak dapat menghentikan serangan kabut darah. Ketika Dimas Wu melihat ini, akhirnya ada sedikit perubahan di wajahnya yang tenang. Dia tidak punya waktu untuk berpikir. Melihat kabut darah dengan cepat menghantamnya, dia segera mundur dengan cepat, berusaha menghindari kabut darah yang ganas ini. Kali ini, Dimas Wu tidak berani melawan kabut darah. Dia tahu bahwa sekali dia terkena kabut darah, bahkan jika dia memiliki fisik khusus, dia mungkin akan lenyap. Melihat Dimas Wu tidak bisa menahan kabut berdarah, Dreamy Du sangat ketakutan sehingga dia berhenti bernapas. Kabut darah tirani sudah melebihi harapannya, dan dia menjadi semakin khawatir tentang Dimas Wu. Sekarang baru tahu menghindar. Sudah terlambat. Melihat Dimas Wu mulai melarikan diri, kabut darah langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, wajahnya menjadi mengerikan dan terdistorsi Yagi, dan kekuatan agungnya sekali lagi terangsang. Ush! Tiba-tiba, kabut darah di langit tiba-tiba bergejolak, seperti semburan darah, menyapu dengan gila dan menelan alun-alun, kemanapun ia pergi, di mana-mana berdarah dan penuh darah. Tidak, semuanya, lari, jangan tertelan oleh kabut darah ini. Seseorang berteriak, dan segera, semua orang yang hadir, semua mengenakan perisai pertahanan mereka sendiri, melarikan diri dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang berani memprovokasi kabut darah yang mengerikan ini. Mereka hanya bisa melarikan diri dengan putus asa, dan untuk sementara waktu, adegan ini sangat kacau dan suasananya panik. Segera setelah itu, raungan naga yang mengguncang langit meraung, dan naga sihir hitam yang sangat besar bergegas dan menyapa langit yang penuh dengan kabut darah. Dengan munculnya naga hitam, iblis hitam perlahan meresap, dan mereka menyapu satu demi satu. Naga hitam ini dibentuk oleh Dimas Wu. Dia tidak mengandalkan tubuhnya sendiri untuk melawan kabut darah yang menakutkan, jadi dia berubah menjadi naga hitam. Seluruh tubuh naga ditutupi dengan naga yang keras dan tebal. Sisik, kepala naga besar, mata naga tajam, dan tubuh naga panjangnya ratusan kaki. Naga panjang berkeliaran di kehampaan, mengguncang tanah dan mengguncang kehampaan, seperti dewa naga yang turun ke dunia. Ini semua orang yang melarikan diri tidak bisa mengerti. Mereka tidak tahu dari mana asal naga besar ini. Bahkan mata pangeran ketiga terlihat tertegun. Bahkan kabut darah yang merajalela dan tak terbatas mengubah wajahnya sedikit, dengan makna serius dan hati-hati di wajahnya. Guroa. Naga iblis hitam mengerang ke langit, mengaum tanpa henti, mengguncang bumi, dan cakar naga besar memimpin dan membanting ke arah kabut darah di kehampaan. Kekuatan cakar naga tidak tertandingi, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Wajah kabut darah tiba-tiba berubah warna, tanpa berpikir, tiba-tiba meraung, "Hiya!" Sebuah kata meledak, dan segera,
kabut darah di langit tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi telapak tangan darah besar. Telapak tangan darah menyapu cakar naga Dimas Wu dengan kekuatan untuk menelan segalanya. Cakar naga sangat kuat, dan di bawah cakar, semuanya mati. Telapak tangan berwarna darah seperti bambu yang patah, di bawah telapak tangan, dunia dan bumi hancur. Bum bum bum. Detik berikutnya, cakar naga dan telapak tangan berwarna darah bertabrakan, serangkaian suara keras meletus, semuanya meledak. Cakar terkuat Dimas Wu yang terkena cakar naga tiba-tiba meledak di bawah tumbukan dan runtuh dan menghilang. Telapak tangan raksasa darah juga terguncang, dan kekuatannya sangat berkurang. Orang-orang yang melarikan diri agak jauh, pada saat ini, akhirnya merasa sedikit lega. Mereka sudah tahu bahwa naga itu adalah jelmaan Dimas Wu. Meskipun Dimas Wu tidak berhasil menahan serangan kabut darah, setidaknya mereka tidak terserang oleh kabut darah untuk saat ini, dan mereka mendapatkan keamanan jangka pendek. Ini menarik, manusia kecil memiliki kekuatan seperti itu. Kabut darah memandang Dimas Wu dengan wajah yang sedikit terkejut, dan dengan puas mengaguminya. Namun, setelah itu, nadanya berubah lagi dan berkata dengan dingin, "Sayangnya, kamu bertemu denganku, hari ini, kamu ditakdirkan untuk mati." Tidak peduli seberapa kuat Dimas Wu melawan, dia tidak bisa membuat kabut darah itu merasa tertekan, dia memiliki kepercayaan diri yang tidak terbatas. "Aku ingin melihat siapa yang akan mati di sini hari ini." Naga Dimas Wu bergoyang, dan mulut naga mengeluarkan suara memekakkan telinga. "Hahaha. Benar-benar orang yang bodoh, kamu tidak lebih dari semut di mataku," jawab kabut darah dengan sombong. Naga Dimas Wu memancarkan cahaya yang tajam, dan mulut naga itu terbuka lagi, dengan tegas berkata, "Kalau begitu, aku akan mengguncang langit untuk menunjukkan padamu hari ini." Setelah itu, ekor naga Dimas Wu tiba-tiba berayun, dan tubuh naga itu mekar dengan kekuatan tak terbatas. Dalam sekejap, napas sedingin es menyapu dengan cepat, menyebar dengan gila-gilaan. Krak-krak. Es napas ini mencapai titik ekstremnya, dan semua yang dilewatinya membeku oleh es, bahkan angin pun tampak membeku. Dan kabut darah di langit juga tidak bergerak oleh napas es yang tak tertandingi, dan itu mengembun menjadi bunga teratai es merah di kehampaan. Kabut darah yang tak terkalahkan dengan demikian membeku dalam kehampaan, tidak dapat melukai orang Iyagi. Seluruh ruang redup diserang oleh hawa dingin, dan pemandangan besar itu tampaknya telah menjadi dunia gletser. Dingin sekali. Orang-orang yang berdiri di kejauhan juga tercengang oleh hawa dingin. Darah mereka tampak dingin, dan kekuatan di tubuh mereka tampak membeku. Jika dingin ini sengaja ditujukan kepada mereka, saya khawatir itu mereka telah berubah menjadi patung es. Tiba-tiba, ekor naga Dimas Wu bergoyang Iyagi, angin dingin meraung keras, dan kekuatan es yang tak terbatas dengan cepat menyerang wajah berkabut berdarah itu. "Benar saja, lumayan, tapi sayangnya, kamu masih akan mati." Wajah besar kabut darah menyeringai. Kemudian, wajah kabut darah besar itu meledak menjadi turbulensi, dan panas yang tak berujung bergoyang. Bang bang bang. Kemudian, ledakan itu terdengar terus-menerus, dan ruang yang dibekukan oleh kekuatan Dimas Wu benar-benar runtuh inci demi inci. Kabut darah yang membeku menjadi teratai merah berdarah di kehampaan juga pecah dan berubah menjadi sedikit kabut darah Iyagi, dengan kekuatan yang tak tertandingi, bergegas ke arah Dimas Wu. Tatapan Dimas Wu sedikit berubah, dan dia segera mengayunkan tubuh naga itu, melonjak dengan cepat di kehampaan. Pada saat yang sama, kekuatan naganya meledak, aura naga ajaib yang tak berujung, membawa kekuatan iblis, meledak ke arah kabut darah. Bang bang bang. Detik berikutnya, ledakan keras terdengar, dan dua serangan bertabrakan dan meledak dalam kehampaan, gelombang besar udara tersapu, dan kekuatan yang kuat meledak. Tubuh naga besar Dimas Wu sangat terkejut sehingga terbang keluar, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, menyebabkan gua bergoyang, dan puing-puing berguling. Dimas Wu. Ketika Dreamy Do melihat Dimas Wu jatuh ke tanah,
dia berteriak kaget, wajahnya menjadi pucat, dan matanya penuh kekhawatiran. Orang lain juga terkejut, dan kengerian di mata mereka tidak bisa disembunyikan. Semua orang dapat melihat betapa kuatnya Dimas Wu, tetapi bahkan dia sama sekali bukan tandingan kabut darah. Ini membuat semua orang ketakutan. Siapa Iyagi yang bisa menolak kabut darah yang begitu mengerikan? Semua orang terdiam, dan hati mereka samar-samar menjadi ragu. Dimas Wu jatuh ke tanah. Sudah jatuh dalam satu serangan. Wajah kabut darah besar kembali ke arogansinya, memandang Dimas Wu yang jatuh ke tanah dengan jijik, dan mengejek tanpa penyamaran. Setelah ejekan, sudut mulut wajah besar kabut darah tiba-tiba berubah menjadi senyum aneh. Matanya mengamati orang-orang yang hadir, dan dengan samar berkata, "Hari ini, kalian tidak akan bisa keluar, dan akan menjadi bagian dari diriku." Saat suara itu jatuh, wajah kabut darah besar menjadi kuat Iyagi, dan wajahnya mulai menggeliat Iyagi. Tiba-tiba, kabut darah yang luas, seperti hujan darah di langit, menyapu kemana-mana. Kabut darah yang tak berujung, berisi kematian yang menembus segalanya, menghantam kerumunan yang hadir. Kabut darah berjatuhan, dan gunung-gunung meluap, arahnya tak terkalahkan, momentumnya agresif. Semua orang di tempat kejadian melihat kabut darah datang dari langit, dan mereka tiba-tiba berubah warna. Mereka tidak berani melawan, jadi mereka harus mengambil perisai pertahanan mereka, menendang kaki mereka, dan melarikan diri dengan liar. Dreamy Du berada di ujung kerumunan. Dia khawatir tentang keselamatan Dimas Wu, dan tidak melarikan diri seperti orang lain. Dia tidak bisa meninggalkan Dimas Wu untuk hidup sendiri. Namun, dia tidak melarikan diri. Hal pertama yang ditangkap oleh kabut darah adalah dia. Saya melihat bahwa kabut darah tebal di kehampaan berdampak seperti tsunami yang menderu, dan akan menelan Dreamy Du secara keseluruhan. Dreamy Du tiba-tiba merasa sangat tercekik. Dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Tubuhnya seperti terbelenggu oleh nafas yang menekan. Dia bahkan tidak bisa melepaskan kekuatannya. Dia hanya bisa menyaksikan kabut darah mengerikan yang tak berujung datang ke arahnya. Tepat pada saat ini, raungan naga yang menakutkan meledak, bergema di langit. Saya melihat seekor naga yang sangat besar menerobos kehampaan dan bergegas masuk dengan marah. Dengan kecepatan dan kekuatan yang tak terbendung, ia terbang menuju Dreamy Du. Naga ajaib itu secara alami adalah Dimas Wu. Ketika lapisan kabut darah itu hendak menelan Dreamy Du, Dimas Wu sepenuhnya membungkus Dreamy Du dengan tubuh naganya sendiri. Saat menyelimuti Dreamy Du. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.